Hai, Halo Ci, lu apa nyetir? kabar? Enggak, gue gak nyetir. Gila Oh, kali gue nyetir live di Instagram. Udah gila. gila, lu apa kabar Ci? Gue abis dari dokter THT, terus nyari Ah, obat. Dari tadi ada berapa apotik, kagak ada obatnya. Ini mau ke apotik terakhir nih. lu Gila. udah sehat? Kemarin kan katanya lagi kurang enak badan tuh minggu lalu. Gue kemarin sempet kena COVID ya, terus udah sembuh. Terus udah sembuh berapa hari setelah itu hidung gue bengkak gitu, kayak alerginya lagi kambuh kali ini, gue nggak ngerti. Terus pokoknya tadi ke THT, terus ya gitulah, biasalah. Lagi rusuh nih, rusuh banget. Lu sehat Iya, kan? alhamdulillah Ci, sehat. Cuma Alhamdulillah. ya itu Ci, kalau curhat mah yang minggu lalu aja. Ya. Kita harusnya Discord kan malam ini biasanya Selasa. Oh Jangan iya. di lapak lain, di lapak lain. Beda server. Gimana? Nah ini gue tuh, nah itu tadi gue sempet posting di akun gue sendiri. Udah selama 7 tahun, masuk tahun ke-7 gue sebagai penggemar lo. Sampai akhirnya ada di titik yang gue bisa nanya-nanya ke lo tentang album. Wah, album baru. Anjing, Pop gue Supply. kaget sih gue pas lo bilang 7 tahun. Terus gue flashback gitu. Emang iya udah 7 tahun ya? Ci, 2015 Ci, itu di Grand Indonesia gue ngejar-ngejar lu sampai tengah malam. Anjing, gila. Kita standing applause dulu lah buat Vino Karsantini. Gila, zaman dulu sering hampir tiap minggu lu main di UI, gue rumah di Ciganjur, gue samperin Ci. Sama yang di ini tuh yang ada Moka atau Pusakata ya? Uin deh. Iya, Win, Moka. Itu Iya. ada lo juga kan? Ya, awal-awal sama kenal sama Diva juga itu. Oh tuh awal kalian bercumbu sama Dipa. Nah, iya, sama Diva hilang kunci motor itu. Ya Allah, dia apaan sih yang gak hilang dari dulu, hilang mulu. Gila. Aduh, gue jadi anjing banyak. Ini udah lama gak ketemu si Danila. Terakhir ketemu tahun lalu lagi syuting, habis syuting terus gue diajak pijet sama Diva bertiga anak banget. Oh iya anjing, bener. Oh iya bener. Langsung pijet tuh di mana? Gancit, ayo. Itu abis ini ya syuting apa sama Marion Jola ya? Yoi, sama Ramen. Oh, iya. Terus lo datang ke Vodkop, terus si Dipa tuh udah bilang, Ci, Vino deket sini, lo deket situ ya? Gue lagi udah. lagi di Petogogan, akhirnya gue samperin aja. Vin, pijet yuk, wah ayo. Sampai muka udah sayu banget, anjing enak banget ini, gila. Ojokes gak join Gogon SFTC di Twitter ya? Kalau yang join di Twitter, Gogon bosnya aja itu. Bosnya langsung dari Amerika. Jangan yang ini kita beda lapak. Emang hari ini ada Gogon ya? Ada. Ngebahas apa sih si Ampli tuh. Sama juga. Kita ngebahas album. Ngebahas Pop Supply aja malam ini. Ci. Ini kita mulai dari yang paling basic dulu, dari yang paling banyak pertanyaannya, dan sebenarnya banyak juga ditanyain ke gue karena gue lumayan sering interaksi sama lu. Pop Supply itu artinya apa, Ci? Pop Supply itu kalau di gue sama anak-anak kan kayak sama anak-anak band sama anak-anak produksi, kita tuh biasanya kalau abis capek nih, terus biasanya pesen kopi milenial, kopi susu milenial, terus abis itu makan kekenyangan, ngerokok, kena angin, terus diajakin berenang. Aduh enggak deh, lagi sebelah ini, lagi kekenyangan, maksudnya kayak lagi enak, lagi
jangan diganggu deh, lagi santai gitu, lagi sepoi-sepoi. Tapi kata-kata seblay itu sendiri kita temuin gara-gara videonya Fluxcube yang monyet seblay. Nah itu dari situ langsung kayak mikir, kita jadi sering ngomong, lu lagi seblay banget ini, males gitu, lagi males-malesan gitu. Nah jadilah si seblay ini. Cuman awalnya album ini tuh namanya bukan album pop seblay. Tadinya namanya judulnya maunya apa nih? Judulnya itu. Terus kita pikir-pikir lagi, iya apa? Tapi jadinya apa dong albumnya gitu. Terus si Lava bilang, ya gimana sih? Soalnya albumnya, lagu-lagunya tuh seblay semua. Ya udah Lava, pop seblay aja, gue bilang gitu. Oh boleh juga tuh sih, langsung telepon Fluxcube, tolong bikinin opening ya kak, soalnya kan kita tahu seblay dari monyet seblay, kita nggak tahu nih artinya kalau dari Fluxcube sendiri tuh apa. Pokoknya kalau dari Danila di album ini artinya tuh itu, tapi Fluxcube dengan welcome yang luar biasa, langsung wah gue ada di album, oke Ci, sini gue ngisi apa ya, gue mesti ngomong apa nih, apapun, gue bilang apapun terserah, Fluxcube mau ngomongin apa kayak terserah. Akhirnya jadilah pop seblay. Ya terus ya ternyata ada Fluxcube. Gue emang kayaknya pernah dengar istilah si seblay ini. Wah ternyata bener sih Fluxcube. Cuma emang nggak tahu kan si Fluxcube pakai kata seblay, tapi lu juga pakai ini artinya beda apa enggak gitu. Iya. Kalau di terus kan kalau didengar nih ternyata kalau yang udah tahu Danila dari album 1 pasti denger album 2 aja kaget. Denger Fingers itu pasti ya masih berasa lah album 2. Tapi udah mulai denger yang kemarin Peluh Gairah Kelana kaget lagi. Ditambah denger ini makin jelas nih. Ini berubah-berubah Ci arah musik lu nih. 3 album nih beda semua Ci. Kok bisa gitu Ci? Gue bosenan Vin. Mungkin itu adalah bukan bosenan ya. Kadang-kadang referensi kita tuh meningkatkan, kan kita pasti dengar lagu baru nih, apa yang lagi hits gitu kan. Terus gue mencoba ya update lah gitu dengan lagu-lagu zaman sekarang, dan gue menikmati gitu. Kayak misalnya gue biasa tahu lagu-lagu baru dari Andiva sih, terakhir dia ngasih tahu gue DJ Bonbon kayak gitu-gitu. DJ Bonbon, baik Bonbon. Yang itu sih yang lagu Tinggal Tetes Terakhir. Oh, apa namanya? Susu Bendera. Anjing, bener-bener. Nah itu jadi apa? Iya, ada Nawan katanya kaget mulu ya. Gue mah kaget lah dengerin musik di Discord mah. Itu Rara sih juga gila sih tuh. Tidak nyangka seorang Rara Sabria punya songbank yang kayak gitu, yang di luar kita pikirin gitu. Nah terus apalagi, oh iya, jadi dan terus ada kayak keinginan buat gue, dari dulu tuh gue suka disco sebetulnya, terus gak kesampean, terus akhirnya bikin lagi lah, bentar-bentar bayar parkir dulu. Bisa kagak? Bisa. Kasih mas, lampu. Makasih mas. Nah, gue kasih. Iya, jadi gue kayak mikir, musik kan luas ya, dan gue yakin setiap orang tuh punya rasa eksplorasi yang tinggi gitu, dan gue nggak mau dan mumpung gue masih punya si eksplorasi ini, gue nggak mau dia hilang gitu aja. Gue jadi gue coba-cobain aja, toh album juga album gue mau tiba-tiba bikin kayak gimana, bodo amat gitu. Kalau misalnya mereka, gue suka yang telisik Ci, nah tuh ada telisik, makan aja telisik gitu. Ci, gue sukanya yang Fingers, nah itu ada. Nah gue mau bikin yang lagi gue pingin bikin aja gitu, lebih ke situ sih. Karena pasti kita evolve lah ya, jadi orang evolve dengerin lagu macem-macem. Belum lagi yang
drama-drama kehidupan ya, Vin, tuh biasanya menjadi bensin-bensin, Vin. Ya. Lu menekankannya ke gua gitu sih, Ci. Tapi kan drama-drama kehidupan, tapi emang gua ngelihat nih kayaknya lirik-liriknya agak personal sih, menyangkut si drama-drama kehidupan lu nih di beberapa tahun terakhir. Gue lumayan nangkep isu lu karena body shaming lah, terus soal kucing disiksa yang lu marah banget ya. Gue juga marah sih, semua orang juga marah lah kucing disiksa mah, ngeliat pecah pala ngeliat video gituan. Terus apalagi ya orang juga album lu udah waktu itu udah mau 3, udah ada EP 1, terus masih aja dengerinnya ada di sana Senja Diambang Pilu gitu. Ya lumayan, ya kayaknya lu agak kenapa sih ini lagu gue banyak gitu, kayak gue ngeliat tuh perasaan lu kayak gitu. Tapi berarti lu emang di album ini tuh lebih personal kali ya? Iya, personal banget sih hitungannya, karena kadang gini yang bikin gue ngerasa ini gue yang gak naik kelas, atau beberapa event ya yang belum tahu Danila sebanyak itu gitu. Jadi ada masih banyak event yang mana dia minta Cici bawain lagu berdistraksi sama ada di sana ya gitu. Sementara gue udah keluarin 2 album 1 EP gitu. Jadi gue kayak, hah? Lo nyuruh gue untuk stuck di album 1, terus kalau nggak ngasih gue kesempatan untuk maju sih, sementara banyak banget yang mau gue share gitu, karena cerita gue makin banyak yang terjadi sekian tahun gue ada di dunia musik. Kalian cuma pingin mau yang itu aja, beneran nggak apa-apa sih sebetulnya, cuman gue pribadi ngerasa boleh nggak sih gue bagi space sedikit aja untuk sharing lagi gitu loh. Itu tuh, dan itu event lagi yang minta, jadi gue kayak wow, kalau penontonnya maunya yang lain gimana. Jadi kadang-kadang gue sih nggak ngikutin, gue cuman iyain aja, dan pasti gue bawain lagu itu. Tapi ya itu dia, makanya gue keluarin di album 3 ini yang kayak kayaknya gue mau bodo amat deh sekarang. Gue cukup bilang gue manusia yang sama kayak kalian nggak akan mungkin dengerin lagu ada di sana setiap saat gitu, tidak akan mungkin gitu. Jadi gue mau kalian dengerin lagu yang lama atau enggak, gue akan tetap bikin lagu baru, dan itu harus berbeda-beda sih menurut gue. Kayak bikin kolam renang deh, yang ini kolamnya ada perosotannya, terus nanti yang sebelah sana cuman arus doang, terus yang sebelah situ ada buayanya, yang kayak gitu-gitu. Dan kalian boleh bermain di Taman Ria yang gue bikin, terserah mau berenang di mana gitu. Anak sekarang mana ada yang tahu Taman Ria sih, udah nggak ada juga. Emang iya, Dufan masih ada, Vino. Nggak ada sih. Ya Dufan masih ada, Taman Ria udah nggak ada, udah jadi apaan kali sekarang? Taman Ria Senayan. Kita nonton Finding Dory aja di Planet Hollywood, kata orang udah pada nggak tahu tuh, udah tutup. Anjir. Kita harus sih nonton bareng lagi tuh, yang ide tiba-tiba datang di bioskop tuh. Bulan depan kan waktu itu nontonnya bulan puasa sih, jadi bulan depan udah masuk puasa. Tapi harus film-film Indonesia horor ya. Iya, yang katro-katro gitu. Wah, Dipa tau lah pasti dia, tapi dia pro iya. Dengan itulah film kecintaannya dia. Gitu sih katanya. Gue mau manggil satu orang di sini, udah ada WhatsApp, dia udah ngomong dari tadi. Nih kita summon satu orang, Bapak produser. Wow. Nah, ada Mr. Tarega. Waduh. Halo sayang. Halo Vin. Ada filternya ternyata ya live tuh ya. Iya Ci, apa? Ada. Aduh, Tak. Tak. Aduh. Ini gimana berartinya? Tak. Kamu gitu. Ini gimana? Kemarin Mang Edo lah, Tak. Lu sih. Aduh. Nah, Gimana nih? Kan si album 1 kan produser si Palava, album 2 kan lu sendiri Ci, ya co-produce-nya si Palava juga. Ini album
3 tuh emang terdengar beda banget dan ternyata produsernya adalah seorang Ota Tarega. Kenapa lu milih Ota, Ci? Dari sekian banyak manusia di tim kesuksesan kita. Ya siapa tahu lu mau produserinnya sama Basir gitu, Ci. Kan nggak tahu juga. Nggak sengaja ya, lebih tepatnya tak ya, nggak sengaja ya tak. Nggak sengaja sih. Jadi sebetulnya mungkin bukan gue yang milih Ota atau Ota mau dipilih atau Ota yang milih gitu. Kayaknya memang alam semesta Azek yang mempertemukan gue dengan Ota di waktu yang pas banget. Tadinya cuma iseng-iseng kirim-kirim lagu doang, Vin. Jadi kan gue punya banyak lagu tuh. Aduh, banyak lagu nih. Cuman gue kok kayaknya kalau bikin lirik tuh kayak pengen muntah gitu bacanya gitu. Gue kasih ke siapa. Terus gue mikir gitu. Sempat ngasih ke si Sal juga gitu kan. Jadi terus gue mikir, kan ada yang paling dekat si Cici, kenapa nggak ngasih ke dia ya? Terus gue ngasihin apa lain. Anjing emang, lo nggak ngasih ke gue duluan lo tak, gawat lo. Biasanya gitu Ci, kan gajah di ujung pulau terlihat, semut di pelupuk mata tidak terlihat tuh Ci. Jadi gue adalah bukan yang pertama nih yang lo kasih lagu ya. Bukan Ci sebetulnya. Tapi apalah, asalkan selamanya tak. Ya itu. Aduh. Yang penting kan Yahoo Ci. Yang penting kan Cihuy jadinya. Itulah akibat main Candy Crush, Ci. Si Ota tuh main Candy Crush satu tim sama gue sama Windy. Gak jelas. Gue third wheeling gitu, jadi di satu tim. Vin, lo jauh-jauh deh dari dua pasang ini. Wah, kalau main game tuh gak akan pernah bisa ngalahin dia. Sepasang, tak? Ya tadi bilangnya 2 pasang. Dua orang pasang ini. Iya ya. Gue kenapa jadi 2 orang lagi gue. Anjing. Nah, itu apa gue bingung ngomong apa. Si album ini tuh sebenarnya kan lu produsernya nih, tak. Lu kalau berarti ini lagunya udah lama ada gitu. Apa pas ya emang pas mau ngerjain album 3 ini emang lu baru bikin gitu? Beberapa ya ada yang udah lama sih. Oh. Nah, 2 doang sih yang lama tuh. Yang MPV. 3 MPV, di balik selimut sama bukan otomata. Oh, di balik selimut lama juga tuh, tak? Lama juga tuh, Ci. Itu kan pertama tuh gue ngiringi 2 itu. Iya. Lo MPV baru di balik. MPV di balik selimut. Kenapa? Berapa lama, tak, Ci, ngerjainnya kira-kira? Kita tuh start workshop tuh dari Oktober ya, tak? Oktober 2020. Oktober 2020, terus rencananya tadinya tuh Vin 2021 kita mau rilis album karena kita pikir wah bisa nih rekaman sebulan doang lah, yang penting tahun 2021 rilis. Ternyata COVID gazebo kan. Akhirnya kita baru bisa selesaiin pas rekaman itu bulan apa, tak ya? Selesai rekaman. Rekaman kita bulan apa tuh? Bulan November kalau nggak salah 2021. November 2021. Nah, sepanjang itu tuh kita ada ngerjain Oktober, November tuh tadinya mau mixing kan. November tuh mixing, Oktober kita rekaman. Nah, tapi banyak kendala lah dan karena COVID sih sebetulnya, jadi kita belum punya waktu buat gimana nih nyusunnya supaya efisien, apalagi kan mesti swab test dan lain-lain. Jadinya kita baru bisa rekaman di 2021. Terus si Cikal bilang, "Beb, kayaknya kamu rilisnya 2022 aja gitu." Kenapa? Iya, tanggal 22 bulan 2 2022. It's your month anyway, kata dia gitu. Iya. Boleh juga tuh dalam hati gue. Tanggal cantik biasa dipakai buat kawin kan, sekarang susah. Gue pakai kawin sama anak-anak aja di tanggal itu. Jadi lumayan deh, setahunan ya, tak ya, kita ngerjain lah ya, setahun lebih lah ya. Setahun. Tapi sebenarnya
workshopnya tuh sebulanan lah, 1,5 bulan gitu. Iya. Soalnya pas workshop itu kan kayak, aduh, kita mesti nyiapin 12 lagu nih gitu. Jadi kita nyicilnya tuh, seminggu 2 lagu aja deh biar nyantai, seminggu dua gitu. Cuman setelah kita workshop itu menurut gue tuh masih masuk proses inkubasi tahu, sampai rekaman. Masih kayak memastikan ini enak nih gitu. Iya, masih didengerin tiap pagi. Tiap pagi dengerin bener. Iya, gitu Vin si Ota tuh. Dia kalau misalnya ada lagu, gimana tak? Ada 15-an lagu kan kita jadinya tuh sebenarnya 15-an lagu tuh. Total. Iya. Tapi ada yang belum dimasukin. Yang penting tuh si masa inkubasinya itu ya kayaknya. Soalnya lumayan sering dengar kata masa inkubasi tuh dari Lava, terus biasanya kayak yang penting tuh kalau band rilis lagu tuh ada masa inkubasinya. Wah, iya juga sih. Bener. Nah, memperlihatkan kualitasnya tuh dari situ gitu. Kalau yang gue lihat mah. Gue tuh sempet sebelum, jadi gue beruntung banget nih Ota kayak kayak pelurunya gitu loh. Ota tuh kayak pelurunya. Jadi gue ada momen dimana waktu itu gue nangis nelpon Lava. Lava, saya nggak punya ide, saya tapi kayak ada yang ketahan di sini. Terus gue nangis. Terus gimana nih, saya mau bikin sesuatu tapi nggak bisa, bla 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 bla. Terus si Lava bilang, Ci, ini tuh kau kayak gini, itu kau lagi masa inkubasi, jadi kau rasain aja. Setiap tahun tuh kau begini, katanya Lava gitu. Jadi setiap mau bikin album ternyata gue nggak sadar gue tuh selalu ada momen nangis nelfon dia dulu. Lava, saya buntu, saya gimana nih, kayak gitu. Tapi gue nggak lupa. Nah, gak lama dari situ muncullah si kacamata ini, Ci, gue ada lagi, Ci. Dari situ itu gue bener-bener dapet peluru peluru granat launcher kali ya, granat kali, bukan peluru lagi gitu. Ota bener-bener ngasih gue alasan untuk kenapa nih gue jadi pistol, karena gue bisa menembakkan sesuatu dan isinya apa ya, Ota dan teman-teman gitu. Nah terus kan kalau yang gue lihat dari kredit sama dua video klip tuh si EPP sama Q itu tuh kayaknya lu sangat melibatkan si produksi, manajemen gitu-gitu. Dan biasanya kan kalau yang sebelumnya bahkan di album dari album Lintasan Waktu deh, itu tuh yang main drumnya aja biasanya yang biasa di panggungnya Mang Edo gitu, ini bukan gitu, atau apalagi si player-playernya. Nah ini tuh emang yang totally yang biasa kita lihat di panggung, yang biasa main sama lu. Emang lu tuh sengaja buat itu ya, Ci, buat melibatkan mereka aja gitu. Iya. Kita kalau dari segi video tuh gue kayak ada mikir, gue pingin anak-anak jadi gue gitu, yang biasanya ada syuting juga. Nih guys, hai guys, rasain nih syuting tuh kayak gini gitu. Dan gue mau semua orang tuh tahu gitu, Danila tuh bukan kayak yang kalian lihat di YouTube yang biasanya gue sendirian aja gitu. Danila tuh ada banyak loh. Apa aja sih yang bikin Danila tuh Danila? Nah, orang-orang ini gitu. Gue pinginnya sih bawa semua anak penelisik ya, tapi kita tunggu duitnya dulu nih. Karena itu akan menjadi video klip yang sangat besar. Nah, terus makanya gue pas, lo ingat nggak video klip Ring? Video klip Ring tuh yang di Duck Down. Oh iya. Nah, gue tuh waktu itu mikirnya, gue pengen anak penelisik tuh masuk ke dalam video klip gue. Jadi gue nganggap YouTube tuh kayak archive lah. Gue mau semua orang yang tahu Danila tuh akan tahu siapa-siapa aja sih orang yang suka muncul bersamaan dengan Danila. Kebetulan anak-anak produksi dan anak-anak band tuh
jarang terekspos lah ibaratnya, padahal mereka yang setiap minggu bisa 2-3 kali selalu sama gue gitu loh, yang selalu berusaha bilang, Ci, ayo semangat, walaupun berdistraksi lagi tapi kita masih mau mainin kok gitu. Oke, gitu kasarnya gitu. Ditambah kalau segi audio, si waktu gue bikin sama Ota, si Ota tuh jahil, Vin. Jadi dia tuh emang pengen ngerjain Pagalang, bass disusah-susahin, Edo ketukan diganjil-ganjilin lah. Dia tuh emang ada dendam tersendiri terhadap dua manusia itu sebetulnya. Kayaknya lebih ke Edo. Dua-duanya sih, dua-duanya. Jadi emang kita pingin, jadi apa ya, ketika kalian dengerin Pop Seblay, itulah energi yang kalian akan rasakan kalau kalian ngumpul sama kita gitu. Iya, itu gue merasakan sih, karena pernah ikut jalan sama tim kesuksesan Danila ke Bandung biasanya, terus ke Cirebon pernah, sampai yang Danila membawa gue pertama kali untuk naik pesawat ke luar pulau ke Palembang waktu itu main, terus pulangnya gue meriang lagi. Gue meriang tapi bawa kresek gede isinya Riders. Tuh gue penuhin tuh kulkas kios tuh, makan tuh. Iya sih, emang keseruan itu gue merasakan di album Pop Seblay. Mungkin teman-teman juga kalau yang nonton Danila yang di tempat yang penuh sesak, yang indoor gitu, biasanya di bar, mungkin merasakan itu juga kali, vibe-nya tuh kayak gitu di Pop Seblay itu. Iya sih. Gitu. Terus Gue mau kentut. Ya. Bagus. Denger gak? Bagus. Denger sih. Tadi ngomongin video klip Ring, ada yang nongol di video klipnya juga, Rianto Bagus dari Depok. Mantap. Wah, aduh Rianto Bagus. Aduh, anjing nama samarannya dia siapa? Ini Gayung, Rintot. Rintot. Sinawan juga tuh, tanpa Danila aku tidak pernah ke Puerto Rico alias Purwokerto. Nah iya, emang Danila tuh ngajak jalan-jalan mulu. Gue kalau jadi Raffi Nagita, gue kerjanya jalan-jalan mulu kali sama orang ya. Iya. Raffi Nagita anjing. Raffi Nagita. Tapi berarti sih di antara gue ngitungnya dari album 2 aja deh. Dari Lintasan Waktu sama Pop Seblay, album yang menggambarkan lu banget tuh sebenarnya album apa? Waduh, Pop Seblay sih. Kalau di Telisik nggak gue masukin karena kan ya udahlah ya. Telisik sebetulnya ada gue juga di lagu Bilur, lagu Jungko, sama Terpaut. Sebetulnya gue kalau ditanya dari album itu mana yang gue masih bisa nyanyiin walaupun gue udah ubahan nenek gitu, gue masih mau nyanyiin Terpaut oleh Waktu, karena tanpa Terpaut oleh Waktu tidak ada yang sampai sekarang gitu. Cuman kalau ditanya Danila tuh sebenarnya yang mana sih, gue selalu jawab album yang paling baru. Dan menurut gue di Pop Seblay itu ada semua gitu, Vin. Apa yang bikin gue sebenarnya suka nada-nada yang minor gitu. Dan itu tuh kayak udah dimakan habis sama lagu Maka Dari Itu. Ota tuh anjing banget, pagi-pagi bangun, tahu-tahu Ota ngirim voice note tuh, Bukan voice note sih. Audio ke WhatsApp. Pas gue dengerin, anjing anime gini, what the fuck? Gue cerita, emang ini masuk ya? Bodo amat bikin aja dulu, berak, cari nadanya. Gue kayak mikir, gue dapetin moodnya Fingers nih, tapi lebih matang gitu di lagu ini. Jadi gue kayak ngerasa Fingersnya ada, Lintasan Waktunya juga ada, lisiknya juga ada, ditambah hal-hal baru yang jauh lebih fresh tuh masuk semua di situ. Yang detail gitu. Itu konklusi situ, Maka Dari Itu. Iya. Maka Dari Itu. Apa? Dulu awalnya tuh gara-gara kita tuh pengen bikin lagu yang kita mau ngomongin orang teman-teman kita gitu, ada yang pengen ngomongin
Mas Galang, Edo gitu. Terus pengen ngomongin Diva gitu. Wah, Diva, terus gue mikir lagunya kayak buat Diva gimana ya gitu. Kalau orang-orang lihat kan Diva tuh orangnya lucu gitu ya, suka ketawa gitu. Cuman gue tuh kayak pengen membawa untuk menyajikan perspektif yang berbeda gitu dengan Diva. Biasanya kan orang yang paling banyak ketawa tuh orang yang paling sedih gitu. Jadi kayak gue gali-gali kesedihannya itu apa sih gitu. Tapi emang iya lagi Diva. Kalau lagi berdua sama gue mah waduh dengerinnya selimut hati dewa. Diva tuh tim-tim menangis di tongkrongan sebenarnya. Tapi ya gitu, balas WhatsApp tungguin kemarin cepet. Terus gue tuh baru nonton video Q sama MTV baru tadi lagi. Gue kayak nggak mau nonton dulu gitu, entah kenapa. Tapi pas nonton anjing, kangen zaman jalan ke mana, ke Bandung gitu. Tiba-tiba dikasih kunci hotel apa. Tiba-tiba ada yang nelpon Vino bilangnya horor. Wah. Tiba-tiba Suryo masuk kamar itu nggak jelas sih. Mungkin gue numpang dulu di sini ya, kenapa? Ria anjing katanya. Aduh. Disangkanya horor padahal enggak. Iya, nggak jelas. Tapi Ci, album ini bakal difisikin nggak sih? CD gitu atau apa? Pasti karena gue kayak mikir walaupun kita semua digital gitu ya, cuma tetap gue yakin banyak orang yang masih membudidayakan CD lah. Kayak lo gitu Vin, lo bahkan lo tuh kalau bisa dijadiin internet lo salah satu Wikipedia setlist gue gila, semua ada lo, archive lo tuh rapi banget. Gue sampai gila si Vino ini masih ada segala macam. Nah gue mau orang-orang yang mengapresiasi bentuk fisik apapun dari seorang musisi itu tuh tetap ada gitu loh. Jadi pasti kita bikin CD, bahkan CD-nya juga nggak yang muluk-muluk, kita pakai desain tahun 2000-an, tahun Kirain mau box set lagi. Apa? Kirain mau box set lagi. Box set ada, tapi nanti ditunggu. Ini gue juga masih ngurusin box set. Nggak dipilok-pilok kan sih? Jangan dipilok-pilok lagi. Agak. Yang ini gue nggak mau pilok-pilokin. Sakit kepala gue. Waktu itu Vino, Anin, Dipa ya? Di Saib kan? Sampai tidur-tiduran sama Kalen, ya Allah. Masuk-masuk buset bau banget dah. Udah enggak, Vin, gue gak mau main pilok-pilok lagi. Udah graffiti-graffitinya gue gak bisa. Berarti gitu. CD ada, box set juga ditunggu. Ada juga box set nanti. Kagak, box set kagak pilok. Tapi nggak pilok, cuman box set. Sinawan. Tapi itu, oh ya, video fisik. Balik lagi ke si materinya, Ci. Kurasinya gimana, Ci? Kan tadi katanya ada 15 lagu tuh. Di-cut jadi 12 tuh gimana kurasinya? Waktu itu gimana ya, Tak? Kita, Tak? Diputar tiap hari sebenarnya sih. Mana yang paling enak nih? Kayaknya yang paling enak nih. Sebenarnya ada satu lagu tuh, tapi nggak masuk tuh yang tadinya mau kolaborasi itu, Ci. 2 berarti ya, ada kolaborasi 2 tadi tuh. Oh iya. Cuman nggak ada ya, kayak ini bener sih didengar setiap hari sih, kayak ini yang mana yang masuk, ini terlalu elektronik nih kayaknya. Soalnya kita sempat ada main latihan dulu gitu, Vin, kayak jadi udah ya sinyal ya mati ya
Ya, udah tak main kayak dikeras aja lah tak kita tak. Udah nih, si Windy ada ntar. Nah, Kenapa sih gue masih sinyal? Kenapa sih benci banget sama gue? lu udah balik ya sih. Gue udah deket rumah sih, emang anjing nih sinyal nih, gila. Gimana tadi? Tadi sampai mana ya? Lu kepotong gitu. Iya, gue Kurasi. tadi cuma sampai ada latihan, terus pas latihan baru ketahuan gitu. Oh, ini lagunya cocok nih diputar dijadiin album, yang ini enggak, kayak gitu-gitu sih. Nah, terus si video kan ini udah 2 video ngelibatin anak-anak. Suryo lah, sampai Ucup lah, sampai Ipa. Dan yang ngisi instrumen di album ini pun yang biasa ada di panggung. Tapi selain di video sama di kredit album itu, ada nggak sih lu mewadakan anak-anak lagi yang bisa nampilin mereka lagi gitu di tempat lain gitu? Apanya? Gimana maksudnya? Maksudnya lu ada usaha lain lagi nggak yang bisa mewadahi mereka itu buat tampil lagi gitu? Selain edit dan di video klip gitu. Sejauh ini sih masih di video klip sih. Dan tadinya kita mikir kalau misalnya manggung biasa ya, ide Ucup suka out of the box gitu. Ya udah, nanti pokoknya kalau Danila manggung, anak-anak pada pakai baju pink semuanya, jadi ketahuan anak produksinya Danila yang mana ya? Oh, itu yang baju pink tuh gitu. Cuman kan mukanya horor semua kan, jadi kayaknya pakai baju pink agak kontras tapi keren gitu. Jadi banyak hal-hal yang pastinya gue pasti ngelibatin anak-anak sih, ditambah setiap video klip bahkan mungkin gue kayak pingin mereka juga ada, at least ada lah gitu. Dan mereka juga secara tidak langsung sebetulnya sudah sangat terlibat. Kalau live atau latihan tuh mereka pasti ada soalnya. Gitu. Gue sering lihat di story anak-anak itu kan, buat info teman-teman aja nih, tim produksinya Danila itu diimpor langsung dari kota Bandung ya, bukan dari Jakarta. Jadi kalau main di Jakarta, Danila pasti dapat hotel karena buat tim produksi. Kalau main di Bandung pasti dapat hotel juga karena buat player gitu ya. Iya. Seru itu. Dan kalau latihan atau apa gitu, si tim produksi tuh datang dari Bandung ke Jakarta, seru deh. Dan mobilnya pasti Elf warna hijau telur asin, itu tim produksinya Danila. Kalau lihat di jalan, wah itu Elf produksi, itu udah pasti. Apa mau di stikerin tuh Elf? Waktu itu, bukannya udah ya? Udah, terus dia minta lagi, Ci, ayo stiker yang gedean, Bang, pop supply. Nanti dia adain deh stikernya. Gue kebayang Utok lagi yang ngomong itu. Ci, ayo. Utok tuh apa ya, dia tuh jago banget pijit loh. Jadi waktu kemarin ada acara Liga Woyo kan gue sakit tuh. Terus tahu Utok pijitin gue, Ci, lambungnya aman, tapi hidungnya nih, kata dia gitu. Oh gitu ya, dari itu sakit banget. Jadi sebetulnya udah kayak bikin keluarga baru sih sama mereka. Tuh dari tadi banyak yang nanyain Liga Woyo gimana? Udah, Liga Woyo kalah Danila pokoknya dah. Tapi rame. Kalah. Kita tuh buru-buru kalah biar pulang. Iya, biar pulang ya. Tapi rame itunya, orangnya. Set, ada 20 kali yang main. Iya. Yang main orang cantik banget. Itu kita lebih ke we don't know what we're doing sih ya, Tak. Iya. Nonton doang itu. Emang Iya, main nonton. kan kagak ya, Tak ya? Apa? Lu kagak main juga kan kemarin? Cuman pakai kostum doang, Tak. Iya. Udah. Si James sambil minum meeting. Milo. Sambil minum Milo lagi. Si James meeting sambil main bola tuh. Iya. Di ruangan nyambung lagi pakai laptop.
Gila. Nah terus si album ini kan masih ada kolaborasi kayak di album ya di yang film sebelumnya. Gue tuh ngelihat lu tuh salah satu musisi yang cukup terbuka dengan kolaborasi apapun gitu sama siapapun. Banyak banget. Di album ini ada lagi kolaborasi ya sama Fuxtube tadi dibilang, terus sama Bobby Mandela, sama Kucing Said juga bahkan. Nah, kalau si Bobby nih kenapa lu memilih Bobby Mandela? Jadi waktu itu gue tuh nyari yang vokalnya tuh seksi gitu, terus kebetulan ada Bobby ya tak datang ya pas kita lagi pas kita lagi rekaman piano, terus Bobby suruh sini aja. Terus dia kesini langsung ditodong rekaman aja gitu. Oh iya. Tapi sebelumnya Bobby sempet datang ke Saib yang kita masih ngetek gitar gitu, terus apa Bobby aja ya tak ya gitu. Nah itu dia lagi nganterin apa gitu buat Pak Suryo gitu. Cuman masih Bob tarik sisi ya gitu. Oh iya oke. Terus abis itu pas rekaman piano baru deh Bobby suruh kesini aja kali ya gitu. Langsung ngetek di tempat ya tak? Langsung tuh. Makan McD sesajennya. Main capsa, ngetek. Terus main capsa lagi. Apa karena dia sering minjem efek sih? Dia karena apa ya? Pas denger Bobby ngomong kan dia sering apa namanya? Ibaratnya performnya dia itu kan di suara di ngomong ya, di monolog segala macam gitu. Dan gue kayak ngerasa gue tuh nyari sosok yang mana suaranya tuh bagus untuk ngomong, tapi orangnya juga tengil sebenarnya gitu, jahil. Tapi orangnya ini harus seksi lah kasarnya gitu. Dan gue ngerasa si Bobby ini sudah mencakup semua. Kalau lihat secara fisik, Bobby misalnya pakai jas, terus dia ngomong, kamu ikut sama aku gak? Nah itu tuh dapet, bandelnya dapet, elegannya dapet, terus seksinya juga dapet, tapi jahilnya juga dapet gitu. Kalau lo digituin Bobby, gue ketawa sih pasti kan. Mau gak sama saya gitu? Pasti gue ketawa dulu, tapi sepaket ada, jadi udah kita pakai Bobby. Ditambah, Bobby tuh ngasih pilihan ya tak ya, dia bisa banyak bahasa. Ya. Bukan banyak bahasa sih, dia bisa artikulasi bahasa asing. Jadi kalau kalian mau tahu ya, si Feldy itu sebetulnya banyak banget versi Bobby dengan bahasa-bahasa yang lain yang kita tidak mau keluarin sampai waktunya tiba. Nah, iya sih emang penuh bercandaan, inside joke sih sebenarnya kalau sama mereka ini ya. Mesti ngerasain sih nongkrong sama Danila dan tim kesuksesan Danila kalau ada kesempatannya ya teman-teman ya, mesti ngerasain. Terus kolaborator lagi nih, ini Tinawan sih yang nitip pertanyaannya. Tadi gimana prosesnya si Vel the One pada akhirnya dinyanyikan bersama Teddy Aditya? Itu awalnya malah nggak mau dimasukin ke album tadinya tak ya lagunya, karena pas mainin live tuh susah banget. Tapi ternyata pas kita lihat lagi cuma lagu itu yang paling slow gitu, dan kita tuh nggak punya stok lagu yang se-slow itu di album ini, dan lagu yang lainnya tuh masih nggak cocok. Akhirnya masuklah dia di dalam album. Tiba-tiba si Lava, Ci, kayaknya lagu ini kau harus featuring deh. Sama siapa gitu kan? Sama Teddy Aditya. Gue nggak pakai mikir, saya telepon Teddy sekarang ya, telepon lah. Langsung gue telepon Teddy, gue pengen featuring sama lo gitu di lagu ini nih. Terus langsung gue kasih lagunya. Teddy nggak pakai ngomong, dia cuma langsung bilang, ketukannya 3/4 sih gue selalu ayo, kata dia gitu. Iya lagi bener. Iya, 3/4 terus temponya kan pelan. Dia tuh suka ternyata tanpa disadari.
Akhirnya datang, terus gue bilang, Ted, ini tuh tentang alergi, jadi ceritanya bla 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 bla. Anjing, kata dia. Oke, katanya gitu. Terus datang, ngobrol segala macam, dan yang kita suka dari Teddy tuh, dia benar-benar kayak ngerasa ini lagu gue juga gitu. Dia tuh bikin backing vokal tuh kayak, Lava mau lagi dong sebelah kiri, Lava mau lagi dong sebelah kanan. Jadi bener-bener BM, dan kita pribadi suka, dan bener gitu pas kita semua lagi dengerin dia take vokal, apalagi James ya tak James tuh udah James langsung basah anjing, suara Teddy seksi banget di lagu ini gitu. Kita juga pas dengerin ini lagunya jadi nggak monoton, karena kalau gue doang yang nyanyi tuh kayak gue juga kadang dengernya boring gitu, harus sama Teddy dan Bobby pastinya. Tapi ya Ci, si Fell the One itu ya, gue kalau nggak baca press release tadi, gue tuh ngiranya lagu jorok. Kena lo semua. Iya. Banyak orang mikir gitu kok. Banyak iya juga ya gitu. Banyak yang ketipu, Vin. Billy juga ketipu, Vin. Sama, deh gue mau pakai buat apalah gitu. Waduh, ternyata tidak jadi kayak gitu-gitulah, adalah pokoknya lah. Pokoknya itu nggak tahu ya, gue juga pas lagi bikin liriknya itu lagu yang dibikin iseng sih sebetulnya, karena lagi nungguin Otak kan waktu itu, kita lagi apa gitu, pokoknya tiba-tiba ini gimana, terus diisi pianonya sama Otak bukan ngeblues apa tuh, piano apa tuh namanya? Iya, blues gospel gitu sih pianonya. Blues gospel, tapi tengil banget, ibaratnya kayak lagi main piano tapi dia ngeliatin penonton sambil gini. Iya. Moodnya tuh gitu anjing, si Otak kasih piano kayak lagi nyolek dagu orang gitu sambil ngedipin mata gitu loh si pianonya tuh, moodnya jadi pas banget. Iya juga sih, emang ada agak janggal tuh di akhir kan, ini kalau lagu jorok tapi kok akhirnya batuk ya, gue bingung gitu. Kali ini Vin kegedean terus sampai masuk ke sini tenggorokan jadi batuk. Gua ngebayangin video yang itu lagi mikirin si Diva. Aduh, jangan pernah buka video dari Diva deh. Aduh, bad itu. Aduh. Anjing, jadi kebayang video itu lagi. Terus nah tadi ngomong si Diva, terus gue ngeliat tuh di maka dari itu di kredit ditulis sama lu, Otak, Tafa, sama Muhammad Anindika Ramadhan dan Khairul Andifa. Itu mereka nulis apa sih? Gue penasaran gitu anjing. Gue tuh kan tiga sama mereka dulu tuh udah kayak ban beca ya, bertiga mulu. 2015, 2016 tuh bertiga mulu. Pas ngeliat, bangga juga gue, temen-temen gue udah di kredit lagu gini. Anjing, bikin apaan nih anak dua gitu. Dia disuruh ngapain sama lu, Ci? Jadi gue tuh sebetulnya pas bikin Pop Sublai buntu lirik gitu loh, Vin. Bener-bener yang gue nggak bisa bikin lirik yang diksinya kayak yang udah-udah. Gue cuman kayak pingin ceplos-ceplos lah di momen itu, dan gue nggak dapet inspirasi untuk menceritakan siapa gitu. Yang gue bisa ceritain cuman gue kangen sama anak-anak, udah. Nah di lagu ini pada saat gue mau bikin liriknya, gue kayak flashback lebih ke drama gue gitu, yang mana menurut gue kok kagak masuk ya. Akhirnya gue berpikir untuk Dip, ini lo yang ngurus dah liriknya, gue bilang gitu. Di malam itu ada gue, ada Otak, ada Andiva, ada Babon. Anin nggak bisa ikut ya di nggak bisa. Akhirnya bikin video call sama Anin, plus ya seteguk dua teguk alkohol lah ya. Akhirnya lo kan tahu Dipa kalau udah berapa sloki alkohol kan langsung gede kan. Jangan sampai gue naikin videonya nih. Yang mana anjing, gue mau lihat dong. El Paso. Gue ada video dipahami lagi muntah tuh abis fingers. Lagi terus si Ani cuma Dip tuh gitu tuh rasanya hamil tuh gitu Dip.
Nah ya udah akhirnya si Dipa sama Anin tuh video callan, terus mereka ngobrol gimana perjalanan mereka, nonton gig, karena katanya si Dipa dulu tuh tahu gig-gigan tuh dari si Anin katanya. Gue juga baru tahu tuh ternyata. Ya udah terus iya cuy, jadi kenal sama anak-anak penelisik segala macam, dan mereka tuh sedih loh. Gue kaget, gue juga minum kan, Ota juga minum gitu, kita minum tak semua, dan kita tuh kaget ngelihat sisi terlembutnya seorang Andiva Kampret gitu. Dan dia benar-benar menceritakan betapa dia ada di sini karena teman-temannya. Justru di situ poin yang gue ngerasa gue nggak bisa nyeritain ini sih, emang mesti mereka berdua yang mewakili perasaan temen-temennya untuk nyeritain semua di lagu sini, karena gue yakin banyak orang yang menuju ke titik mana karena temen-temennya gitu, tapi nggak kesebut. Akhirnya Dipa bikin liriknya, terus gue sama Ota kayak nyocokin lah, ibaratnya kayak ini masuk apa enggak, ini masuk atau enggak, nada nyanyinya gimana itu. Akhirnya jadi selagu. Pas sudah selesai, gue BM lagi, tak, gue pingin si Andiva ada ketawa tak di refnya tak. Wah boleh juga tuh Ci, oh tahu udah mabok kapan juga boleh. Wah ayo Ci, gue kelitikin, lu rekam ya apa siapa gitu yang gimana, gue lupa deh tak. Dikelitikin Diva kita kelitikin, terus sambil kita ada megang mic juga, kita kelitikin sampai oh gila udah mabok dikelitikin. Ya udah terus ternyata ditempel di bagian ref, terus Otak bermain dengan reverb segala macam, terus wah Ci jadi creepy gini Ci, oh iya tak, oh kita dengan senang gitu kayak wah ini lagu tentang persahabatan, ceritanya tuh liriknya sedih banget tapi ada ketawanya yang justru bikin serem, cuman aransemennya mau nggak mau kalian pasti ngeh ini tuh pilu gitu. Ini tuh sebuah harapan dan sebuah harapan sebetulnya. Lagu Maka Dari Itu tuh pure sebuah harapan menurut gue, harapan yang warnanya abu-abu. Abu-abu biru dongker lah, Uniqlo gitu, yang belakang abu-abu biru dongker. Gitu. Biru dongker Twitter kalau di dark mode. Ya bener sih. Kalau teman-teman yang nggak tahu Anin itu siapa, Anin itu adalah yang jadi Wolverine di video klip MPV. Iya. Tuh, sebelum kecelakaan sepeda ya. Ya, lagi nangis jadi ini admin buat tangan Danila ya itu. Saya nggak tapi lebih baik jangan nyengir karena jelek. Pas itu 3 Woyo gue ngeliat Anin, ya Nin lu jangan nyengir dan Nin. Sedih gue ngeliat. Gue udah bilang Nin, pakai gigi emas. Mau Ci, mau tapi kita nggak punya tim yang punya gigi emas tuh, keren loh. Biar kayak ini, kayak film-film warkop kan gitu dia. Iya, paling ya proses lah, dia katanya mau bikin baru tuh, nggak tahu deh tuh Anin. Ini lu ngobrolnya sama ini Nin, sama Rianto Bagus, dia juga giginya nggak ada tapi patah kalau dia. Kalau lu kan copotnya dikit doang tuh, 1/4 paling copotnya. Jelek banget. Pakai ada ininya lagi matematikanya, 1/4 paling copotnya. Jadi yang kanan 1/4, yang 1/4 sih. Jadi setengah tapi di tengah gitu. Oh iya. Nih, tak Ci, lu di waktu ngerjain album ini tuh lagi pada dengerin apaan sih? Apa referensinya ya? Gitu. Lu apa tak? Apa ya, waktu itu lagi doyan Ravel sih. Klasik ya? Ravel, klasik. Sama apa ya, paling denger referensi yang Danila kirim sih, banyak tuh. Jadi waktu itu kita banyak kirim-kiriman lagu sih. Wah, iya. Di WhatsApp tuh isinya link-link Spotify doang gitu. Iya. Keren nih tak ini sound yang ini, tak ini bassnya yang ini.
Tapi sebetulnya ya Vin, album Pop Sebelah ini tuh sudah kita pikirin dari tahun 2019. Gue waktu latihan di Bandung sama anak-anak, terus gue ngasih denger lagu Prancis, nama bandnya Papus, ya tak ya. Terus di situ, gimana kalau lagunya kayak gini nih, kayaknya enak deh album 3 bikin kayak gini. Edo pada joget, asik nih Dan. Terus Ota juga, nice nih gitu. Gue jadi punya tujuan yang kayak, ternyata selama ini tuh gue berpikir untuk nyenengin diri gue sendiri. Terus gue juga berpikir untuk nyenengin pendengar gue gitu. Gue belum mikirin anak band gue gitu, mereka nyaman gak sih bawain lagu-lagu ini gitu. Nah itu kayaknya kesimpan terus sampai akhirnya bikin Pop Sebelah keluar lah, kayak gue mau anak-anak sekarang timenya anak-anak untuk seneng gitu, karena ke pendengar udah ditelisik, terus buat ego gue pribadi udah di lintasan waktu sama Fingers bahkan ego banget. Nah ini yang buat anak-anak produksi dan anak-anak band belum gitu. Nah gue mau kasih space untuk mereka, jadilah si referensi itu salah satunya ya si Papus itu sih, yang dari 2019 sudah pernah gue dengerin ke anak-anak. Kalau dari teman-teman gue ada yang bilang katanya berasa Kanan Makasin, main Aitra. Iya sih 2019 dengar juga tuh main Aitra. Kita kan ketemu Ci waktu nonton main Aitra di Senayan. Oh iya anjing, bener. Iya. Gue lagi apa itu ya? Kayak gue mabuk deh, Vin. Nggak tahu. Lo nggak bisa ngebedain gitu Ci, lu mabuk apa enggak tuh kayak udah satu kesatuan gitu, udah emang ya lu mah begini aja udah. Pokoknya gue inget, gue sama Dipa sama Anin gak sih? Kayaknya berdua doang deh, lupa gue. Nah itu gue inget gue lagi nonton, terus tahu-tahu gue duduk di warung, terus gue cuma nonton satu lagu doang, terus tahu-tahu duduk di warung, ngapain gue duduk di warung ya? Gitulah. Iya nonton main Night Rush juga ada energinya, karena waktu itu gue suka dengan sound dan moodnya sih sebenarnya. Moodnya tuh beda ya, kayak dia tuh enak dinikmatin kalau lo lagi ngapain aja tuh. Kalau gue pribadi gue suka sih di situ. Cuman kita nggak berusaha untuk bikin itu sih, karena emang pasti secara sound mereka lebih warm dan kita lebih pingin yang bikin yang versi kita aja. Yang penting ada energinya yang dari mereka yang bisa kita olah lah. Dan karena itu akhirnya Pak Galang beli Fender Mustang. Ya mana itu sih. Kita tuh nyari, kebetulan sih yang Papus itu soundnya juga kayak gitu. Jadi pas gue tanya Lava, gue ngasih kan kayak ada banyak banget referensi lagu yang gue kasih ke Otak, gue kasih ke Lava, saya mau bikin sound kayak gini, vokal saya harus begini, bla 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 bla. Gue ceritain semua sedetil mungkin apa yang gue mau, warna mixingnya. Terus Lava bilang, oke Ci, kalau kau mau sounding kayak gini butuh bass ini, gitar yang ini butuh ini butuh ini, vokal ini butuh ini, segala macam. Oke, beli gitu. Beli, tahu ada duit gak? Duitnya ada sih. Oke. Duitnya ada ya buat bass doang sama apa gitu kan. Kita beli sama buat drum. Apa ya tak ya? Drum beli loh kita. Apa? Drum. Oh drum. Oh ini album yang sebetulnya, tapi Vin, kalau misalnya dirinci gitu ya pengeluaran album itu lebih banyak jajan sore daripada alat musiknya itu sendiri. Gila, jajan sore tuh kita bisa setiap sore tuh ada kroffel, ada tahu cihuni, ada kopi-kopi milenial, ada pokoknya cendol, bener-bener ada cincau. Cendol, ada cincau. Kita di sini tuh bener-bener ternyata tanpa sadar kita sudah mensebelahkan diri dengan kekenyangan gitu. Tapi kan itu emang yang kata Lava bilang ngerjain itu secara guyup gitu. Kan emang harus
harus ada jajanannya emang kalau nongkrong makan. Iya. Iya sih Mungkin bener. Triggernya tuh kayaknya di album Glamour sih sebetulnya. Jadi pas album Glamour tuh gue kayak ngerasa kita tuh kerja kelompok kan waktu itu. Ota aransemen, Lava aransemen, ngumpul, nggak nyampe seminggu kita disait terus di studio. Udah selesai Ota bikin lagunya, aransemennya kirim ke Lava, Lava kirim ke gue buat isi backing vokal. Puter lagi sampai berapa lagu tuh? 8 apa 9? 8 lagu ya. Nah di situ gue kayak mikir seru banget ini. Terus kan di situ juga kayak James, Galang, Edo itu pada take vokal juga kan di Glamour. Jadi gue kayak ngerasa gue pingin sih ini ketemu lagi sama anak-anak, terus ada flow kerja baru. Nah gue mau Pop Sublime flow kerjanya kayak gini tapi lebih ekstrim lagi gitu. Jadi gue mencari tahu gimana nih supaya anak-anak bisa ngumpul jadi satu semua. Wah, tapi itu ekstrim banget sih tuh. Cuma 2-3 hari itu. 2 hari kali itu ya. Iya. Ngerjain album itu. Glamour gila sih itu. Intens. Intens bener. Darda gue sampai si Ota juga lumayan anjing nih ngisengin sampai gue harus bisa Scooby-Doo papap gitu. Itu ada lagi album itu apa MLD itu beda lagi, cuman itu. bener-bener kita 2 kali dipertemukan dengan sistem kerja yang guyup gitu, kayak kerja kelompok zaman SMA kuliah, dan gue ketagihan gitu loh karena di situ ibaratnya beneran ada tuh yang kayak lo bagian fotokopi lu ya gitu, tapi dia tuh fotokopinya pasti rapih gitu. Itu ada kayak gitu. Jadi semua nggak ada yang nggak penting, perannya semua penting, semua tuh master lah di partnya masing-masing lah. Nah itu jadi apa? itu gue ngelihat si album Glamour itu kayak pas dengar Pop Sublime, oh berarti si album Glamour ini tuh sebagai teaser album ketiganya Danila akan seperti ini. Tebakan gitu. Tanpa kita sadari ternyata iya bener juga ya. Iya, jadi kayak iya sih sebagai prakatanya lah itu album Glamour tuh pas kesini dan lagian lu juga bikin kan istilahnya tuh album kompilasi the best of-nya Danila tuh di Glamour, tapi di aransemen ulang semua beda semua kan, ngaco itu tapi bagus lagi. Nah, kita tuh itu tuh pas yang Glamour tuh kan disuruh manggung kan virtual. Bawa apa Ci lagunya, pasti si Lava atau anak-anak pasti nanya ke gue gitu karena mereka tahu gue bosen bawain yang itu terus ya udah, ini konsepnya bikin sendiri nih. Si Ucup nyaranin bikin reggae aja, ya kali reggae. Reggae kan harus dari sini ya, kalau enggak cringe kan, jadinya kan jadi so asik, gue nggak mau gitu. Gue mau yang sekiranya kayaknya gue masih bisa nih jogetnya gitu loh. Nah kebetulan waktu itu kan ada kita tuh mau bikin senam bersama Danila, terus lagunya 80s kayak gitu-gitu. Terus gue bilang ini udah ada 2 lagu yang jadi, kita jadiin aja udah semua. Akhirnya sampai konsep-konsep videonya, dan itu bener-bener apa ya, gue pribadi juga ngerasa gila kerja kelompok dan bikin gue bosen nih, terus gue mau bikin aransemen yang baru, itu gue sampai bisa jatuh cinta lagi loh sama lagu-lagu Twisik tuh. Ternyata kita masih bisa jatuh cinta dengan subjek yang sama. Karena udah lama gak ketemu Ci, biasanya kangen. Iya. Betul, kangen. Ya, tapi gue minggu lalu ketemu Ci sama Ono Ci, nyamperin ke sini, wah asem Ci. Ya, tapi cipok dulu, cipok. Kagak lah, kagak. Lihat guanya juga ngumpet. Kalau pas cipok belum ada masih kagak ada rasanya, berarti masih panas. Oh ya. Emang ya dianya yang bikin panas Ci, guanya mah selalu. Waduh, kenapa jadi curhat? Oh, nanti di Discord aja. Oh, itu di Discord. Teman-teman belum tahu ya, Danila punya Discord penelisik ya. Itu isinya tutorial ngobrol. Jadi kalau teman-teman nggak bisa ngobrol, bisa. Kayak minggu lalu itu ada
pasangan LDR, yang satu di Medan, satu lagi di Pamulang. Itu mereka ternyata beda umurnya 16 tahun. Diselesaikan masalahnya sama Danila. Nggak selesai-selesai amat sih tapi. Itu kalian kalau mau join di situ tuh, join cerita apalah segala. Nantilah diadain Discord-nya lagi. Tergantung Danila maunya kapan. Kalau kita soalnya dadakan-dadakan aja itu mah. Iya. Jangan yang direncanain. Nih, 2 pertanyaan terakhir deh. Ci, kan di track 11 gue baru ngeh. Ternyata ada lagunya Lava di band lamanya, Swift. Yang gue pernah nonton ternyata di YouTube tahun 2000 berapa gitu, main di Java Jazz. Oh, anjing lagunya nggak asing. Gue cek, bener ternyata. Kok lu masukin lagu itu kenapa, Ci? Dulu tuh waktu band Lava itu, rilis, gue tuh sempet jadi model video klipnya karena mereka nyari yang kan dan cukup kenal lah gitu sama Lava dan Aldi gitu karena mereka temen seperjuangan gue juga, kita dulu satu kantor, dan Aldi juga ada di dalam album Telisik sebetulnya. Jadi pas yang sekarang ini gue kayak pingin dong bawa orang yang dulu yang ibaratnya gue pengen ada announcement gitu. Danila tuh siapa-siapa aja sih, terus gue jadi keinget lagu dalam Nirvana yang sebetulnya aransemen aslinya tuh Bossa Nova. Nah, tapi gue bilang sama Ota, gue mau Bossa Nova lagu ini, gue maunya agak-agak disco, gue bilang. Dibikin lah sama si Ota. Aduh Ci, susah katanya Ota. Terlalu nempel gitu, lagu aslinya tuh terlalu terlalu melekat lah, kayaknya udah itu banget gitu. Tapi akhirnya berembuk bertiga sama Lava segala macam dengan ke-BM-an masing-masing, jadilah lagu ini. Tapi memang gue ambil karena entah kenapa itu kayak pingin berak aja, tiba-tiba mules tuh ke WC. Nah ini sama, tiba-tiba kepikiran lagu itu terus bikin gitu. Terus ada selipan solo gitar lagu Oh No lagi. Nah, itu gue suka yang gitu-gitu tuh. Maksudnya dari album Lintasan Waktu kan itu ya penutupan sama pendahuluan itu kan akhirnya dijadiin lagu Lintasan Waktu. Terus di album 3 tuh ada yang modelan gitu lagi. Ada. Sebenarnya kalau diperhatiin ya, senja di seberang Nusa juga ada perdistraksinya. Iya. Gua perhatiin. Ada. Kita suka masukin trivia gitu di dalam album karena ya pin ngasih tahu ke semua orang. Misalkan ada yang bilang, Ci, udah berubah banget deh, udah nggak bisa nikmatin gitu. Enggak, yang lo denger juga yang lo denger di album 1. Kalau lo dengerin ya gitu, pasti lo tahu gitu. Dan kita semua nggak pernah berubah, waktu sih yang jalan sih. Terus sih seru banget ini, ya pasti pembuatan album yang gue paling seru, paling minim tense-nya, paling banyak keluar duitnya. Kalau Ota pernah gue pergokin tuh yang kayak gitu-gitu, ada selipan lagu yang itu atau di lagunya Sal, tapi itu gue pernah DM Ota tuh, Tak, nih lagunya gue salah. Oh ya itu tuh. Ini John Coltrane ya, Tak? Bukan anjir, ini dari ini. Ya, anjing jauh banget tuh. Coltrane. Ternyata jauh. Ternyata lagu meme. Iya. Nah itu menarik sih yang kayak gitu-gitu tuh. Nih pertanyaan terakhir deh. Ci, manggung yang terdekat ada nggak yang offline? Ada. Lu ingat nggak, Bon? Dip, ada nggak Dip? Nah, di Dipa ada kayaknya deh. Dip, ada nggak? Pokoknya Dip, 2 itu di Joyland Bali. Terus 25 Joyland, Ci. 25 Joyland, 26 itu di Bintaro. 25 Joyland, 26 tuh Bintaro. Bulan semua. Gitulah bener. 2 sih.
Dip, japri jadwal, Dip. Siapa tahu Ai bisa datang, Dip. Tapi katanya gignya Bintaro, alamat gignya itu cuman dikasih buat orang yang beli tiket doang. 25 Joyland, 26 Bintaro tuh kata Dipa. Oh iya. Jadi yang bikin acara tanggal 26 di Bintaro tuh di rumah neneknya, jadi cuman yang dikasih tiket yang tahu katanya. 22 bengkel tuh kata Pak Galang. SCBD, dia bengkel SCBD. 22? Iya tuh katanya. Kedua dong. 22 Selasa. Tak, kita belum workshop. Iya kan, kita minggu depan mau workshop. Aduh, Ci. Aduh. Bakal ada rilis partinya nggak, Ci? Si Pop Sebelah kan lintasan waktu kan, tapi teman-teman doang tuh. Si Fingers ada. Nah, Pop Sebelah ini ada berarti ya? Dan Vito beserta penelisik siap-siap ya, karena kalian akan siap-siap aja. Udah jadi skripnya, matengin doang sama nungguin COVID. Tapi kalian siap-siap aja. Aduh. Nanti gue beliin kostum. Harus pakai. Oh. Gue takut kalau yang kayak gini-gini tuh dari dulu. Takut gue. Tapi ayo. Ini akan jadi party yang apa ya? Ring campur telisik, campur lintasan waktu sih, bener-beneran campuran sih. Campur MBD nggak sih? Lo terkenang seorang nggak kalau MBD? Ya, tai. Gue kalau ngeliat vlog itu tuh, aduh. Gitu, gue share gue share. Gue buruk. Yang penting gue nungguin itu si rilis party Pop Sebelah, soalnya gue punya setlist rilis party lintasan waktu sama Fingers harus ada. Wih, mantap. Lo tau nggak, Tak? Gue terhitung berapa kali nonton Danila. Berapa? Gue mau sombong, kayaknya gue yang terbanyak nonton Danila di antara semuanya. 92 kali. Gokil. Tercatat 92 kali gue nonton. Berapa tahun tuh? 15, 16, 17, 18, 19. Gue 2020 kan belum tuh. 2020, 21 belum. 5 tahun berarti. Mantap. Wah. Makanya lu kalau lihat story itu, dia tuh gak doang itu kalau bongkar kamar itu beneran udah kayak perpustakaan, Tak. Itu dia siapa juga ada. Gue yakin setlist siapa tuh yang kemarin tinju sama Aldi Tahir. Vicky Persetio. Kalau bikin Persetio manggung, gue yakin lu pasti punya nanti, Vin. Setlistnya tuh, Vin. Ci, kan gara-gara lu gue punya setlist Kangen Band, Ci. Waktu main di Mekasa. Itu gara-gara ngikut itu. Yang gue disulap ya? Yoi. Yang drummernya Alsa. Terus mobilnya ini, kejebak panas. Gak bisa keluar. Asli. Itu udah sama Ota kan ya? Udah itu. Iya kata admin buah tangan, Mang Sony lah yang paling banyak nonton Danila. Iya sih. Mang Sony sama Mang Tok bener sih. Lapa lah. Banyak nonton Danila. Oh iya, Lapa. Danila sendiri lah. Nonton diri sendiri. Tapi yang paling jarang itu adalah Danila manggung tanpa Lava. Itu paling jarang. Iya. Itu paling jarang. Dan pernah manggung berdua doang sama James di Gudang Sarina. Nah, itu gue sama James lihat-lihatan, James, kamu jadi kalau mau manggung, gue sama James tuh adalah orang yang paling sering demam panggung. Jadi biasanya kalau nggak James duluan, gue duluan. James sih sering duluan kayak gitu. Ngerokok, mata udah merah, terus gak lama gue ngikut, pin berak lah segala macam. Nah, lo kebayang kan pas gue sama James doang di Gudang Sarina? Kamu panik gak?
panik dan aku juga panik. Kita ada gitu aja depan dua-duaan. Nggak ada lava, tadinya harusnya lava jadi nggak ada. Ya udahlah, tapi menarik sih, lucu. Tapi pernah nggak ada lava manggung full tim yang gantinya nggak kalah jago, yang gantinya Robert. Iya, pemain jazz. Asli. Dosen kan. Set. Dosen. Pas mau ngajarin awal-awal, ini ngajarinnya gimana? Masa kita ngajarin gue? Dosen diajarin lagi. Tapi untungnya gantiin lava kan ada Robert, ada Billy, ada Wih. Uga. Wih. Uga ada ya. Eko. Ada Eko. Itu tuh mereka berempat tuh open gitu, kayak justru malah Lava ajarin kita dong, maksudnya kasih tahu kita harus ngisi seperti apa dan lain sebagainya, dan mereka mementingkan kepentingan lagunya dan kepentingan Danila juga, karena kalau Danila udah bad mood pasti kesel kita. Betul. Aduh, gue inget. Kenangor deng. Yang mana? Ada yang waktu itu telat siapa ya? Gue lupa, ada yang telat Kenangor. Ngejemput lu masih di belakang Citos. Itu lu nya bad mood. Wah, gue tinggal tidur sih. Takut gue. Anjing, gue lupa lagi. Gue juga, ya, pokoknya. Oh, sama 3 pagi. Manggung sama 3 pagi yang lu kolaborasi tuh. Ada, pokoknya berangkat pagi-pagi banget sama 3 pagi. Ada 3 pagi sama Fizz di Nangor mainnya. Gue lupa, lu ada siapa yang telat gitu, terus bad mood gitu lu nya, anjing takut gue. Telat Lava atau nggak Suryo, udah 2 itu doang. Iya deh, antara mereka deh, seinget gue. 2 orang itu doang yang gue bisa ngamuk. Yang lainnya mah kan telat. Kalau sama Ota gue inget ke bandara berdua doang nyamperin ke kosannya Ota. Itu kita mau kemana tak ya? Lanjut kemana ya? Lupa gue. Pokoknya berdua doang. Ketemu di Saib kan tuh. Enggak ke Saib dulu itu, ke kosan lu, terus lanjut grab car ke itu, ke bandara, terus kemana ya, main di Bandung apa, lupa gue. Oh, Pokoknya gue sama Ota. Pernah tuh. Pernah. Ketemunya di bandara. Anjing seru tuh jalan-jalan gitu sama Danila, udah set dulu mah. Ngelapak. Jualan kaos tuh dulu set. Iya, sekarang tuh terakhir 2019 tuh kalau ngelapak tuh banyak ini, gara-gara kalau keluar kota tuh banyak panitia yang ngebatasin berapa orang yang boleh ikut kan. Jadi yang bagian jagain merchandise pasti kalau nggak mereka nawarin sendiri, kalau nggak paling Andiva. Paling yang ada bisa ngikut paling kayak Bekasi, Depok, Jakarta, ya kan. Karawang. Wah, Karawang itu spesialis saya, itu harus ikut. Harus Pino itu kalau Karawang. Itu kita ke Karawang, tak? Bener, tak? Ke Karawang, tak? yang si Diva makan mie pedes banget terus berak-berak. Kenapa sih si Diva tuh dramanya banyak banget deh? Makan di Indomaret mie. Wah, enak nih. Udah pedes. Tapi lo harus tahu kasus sendal Andiva sih baru. Aduh. Dia tuh Dip, gue ceritain di sini ya, saya lucu banget. Dia tuh nabung, udah lama banget nabung, belilah Birkenstock kan, mahal. Wah, nabung nih hasil tabungan dia. Jebol di sol, malah dijahit, malah ada solnya. Jadi gak kayak Birkenstock, jadi kayak sendal biasa gitu. Ntar dikirim ke grup deh. Sendalnya dijahit, ditambahin apa tuh? Karet ya? Benang, dia minta dilem dikit. Oh, dia minta sendalnya tuh dilem sedikit. Nggak taunya malah dibenangin, malah dijahit. Jadi bantal. Ya itulah, dia selalu ada. Ini apa nih, Nawan, Danila pernah bad mood di Bandung, terus gue disuruh naik ke kamarnya nemuin, pada akhirnya Diva yang naik. Gue takut. Nawan itu yang mana, anjing? Gue inget ini. Lu tuh saking apa ya, lu mentingin anak-anak dibanding diri lu sendiri gitu. Waktu itu di kamar ada lu, gua,
Nawan sama Diva berempat doang. Lu lagi nelpon siapa gitu? Kata lu kalau mau rebahan aja, Vin, di kasur, gue di bangku aja. Gue yang, anjing, lu kan capek abis manggung, lu besok manggung lagi, tapi lu masih mentingin anak-anak. Itu sih yang, wah gila, pecah juga nih. Waduh, mantap. Waduh. Itu sih. Gue lagi mikirin gue nelfon siapa tuh, Pin. Gue lupa. Pokoknya ada lu lagi nelpon siapa gitu. Lu waktu itu lagi, lupa lu. Gue juga lupa tahun berapa. Pokoknya besokannya ke Cirebon aja. Si Avi ikut, tapi manggung sama beda band, nebeng doang. Oh iya si Avi. Adanya Uus. Yoi. Muka sama banget. Gue kenal Avi dari elu. Terus akhirnya Avi gue tarik jadi drummer additional band gue. Itu anjing, lu membuka jalan buat banyak orang sih. Mantep lu sih. Warnanya banyak lu. Amen. Amen. Mantep sih. Jam berapa ini? Tapi gue masih sebel sama orang bawa RX King. Gue pasti nyumpain dosa gue banyak kalau berisik. Mending RX King apa ini? Apa NMAX? RX King aja deh gue deh. Kayak RX King ya udah gitu. Ya udah lo berisik. Kalau NMAX kadang pembawanya suka kayak anjing. Lebih kayak attitude sih, Ci. NMAX tuh. Iya, kenapa ya? Dan itu hampir semua loh. Gue berusaha nggak stereotip, tapi kok iya ya? Iya nggak sih, Bon? Gue pas ngeliat dapat Grab atau Gojek gitu, ngeliat motornya NMAX, aduh siap-siap sih gue. Jaket hijau nggak apa-apa, jaket hijau. Ya udahlah, nih udah jam 21.23. Saya belum makan malam. Danila juga pasti mau ke rumah. Ota nggak tahu mau ngapain, terserah lu Lita. Ada lah. Thank you ya, Ta. Udah ngobrol-ngobrol gitu, udah lama juga nggak Kenapa? ketemu. Udah lama juga nggak ketemu. Ayo dong. Kemarin gue ke kios, gue nggak ada. gratis. Iya, lu kan ke kios ya? Kapan hari mau Windy ya? Terus guanya lagi libur. Ntar lah, kapan-kapan lah. Nanti ini, Vin, kalau COVID udah mulai reda, kita bikin outing penelisik lomba. Pasti lucu banget itu. Ayo. Kayak kemarin, ntar kita coba kita cari tempat yang gede banget, ntar coba kita akalin. Pasti itu isi ketawa doang, udah dijamin deh. Oh iya, kata Tufel pindah Gogon. Iya bener juga ya, Gogon nyusul deh habis ini. Oh iya, gue belum lihat Gogon lagi. Ya udah, Ta, Ci, thank you banget ya. Sama-sama, Vin, thank you so much. Thank you. Info kaos Danila, kaos MPV masih bisa dibeli di buah tangan Danila ya. Nih saya dapat Japrem. Tuh. Japrem. Kok gue belum dapat sih? Tahu deh, Andiva juga belum ngirim nih. Mana Andiva nih, gue belum dapat. Anin. Ntar dikirimin biasanya ya. Mantap. Bandara Pondok Cabe. Oh iya benar, Bandara Pondok Cabe lega sih, dekat dari sini. Ya udah. Oke. Thank you, Ci, Ta, thank you teman-teman. Thank you semuanya. Selamat beristirahat. Seeing soon, super see you. Bye.